Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari ini saya bersama Pak Sis Yono dari SMK Muhammadiyah Salatiga. Ini ketemu siswa atau alumni dari SMK Muhammadiyah Salatiga yang hari ini alhamdulillah sudah sukses di Bekasi ya. Ya, Mungkin bisa diperkenalkan pada adik-adik atau pemirsa. baik. Oke, perkenalkan nama saya Saifuddin. Saya lulusan dari SMK Muhammadiyah Salatiga jurusan Listrik dan saat ini bekerja di PT Dinso Indonesia. Gitu. Nah, ini Mas panggilannya Mas Saif. Mas Saif, Saif. ya. Saif, Mas Saif. Ini izin bertanya Mas Saif ya. Ini bagaimana jenengan bisa masuk ke PT Dinso? Seperti apa prosesnya supaya bisa masuk ke PT Dinso itu? Baik. Sebenarnya saya dulu daftar lewat BKK. Dulu dari Pak Sis memberikan arahan ada lowongan di salah satu PT yang mungkin kita masih awam ya terkait dengan Dinso itu apa gitu. Ya. Terus dikenalkan oleh Pak Sis, oh ternyata dia termasuk perusahaan yang bonafit di Indonesia. Terus saya tertarik daftar dan itu dulu ada jalur khusus koseng, Oh ya. ya 15 anak yang diseleksi. Habis itu kita mendaftar tingkat dulu Karesidenan Semarang, Solo sama Salatiga di tes bareng sama Kendal ya, Kendal. Magelang ya Pak, Magelang, Pati. Itu dulu saya ingat saya di 146 siswa, terus yang diterima hanya 50. Habis itu finalisasi koseng itu di Bekasi. Nah, itu juga kita ketemu dengan teman-teman yang dari Jakarta, dari Bandung dan lain-lain. Saya Indonesia. Dari Jawa Timur itu hanya diambil 36 siswa dan alhamdulillah saya salah satunya. Oke, alhamdulillah sekali, keren. Dari cerita ini ada inspirasi sebenarnya kalau mau sukses itu orang-orang terpilih, yaitu dimulai dari untuk kepribadiannya. Nah, ini mohon saya ceritakan Mas, seperti apa kepribadian seperti apa yang bisa diterima di perusahaan-perusahaan terutama di area sini. Sebenarnya kita bisa melihat ya kebutuhan dari perusahaan itu apa saja. Karena banyak iklan juga menyampaikan bahwa konsistensi, kedisiplinan dan juga ketekunan dan keuletan dari orang itu sebenarnya akan diterima di mana saja. Nggak cuma di Denso, mungkin ada perusahaan-perusahaan yang lebih bagus lagi ya, yang belum saya ketahui. Asalkan anak itu memiliki tekad kuat, terus attitude yang bagus tentunya, karena itu adalah salah satu kunci. Baru nanti terkait intelektual yang kita bisa pelajari ya, karena kan buku, literatur semua kita bisa buka di Google dan lain-lain, bahkan di YouTube, podcast dan lain-lain bisa kita ketahui. Baru kita bisa mendaftar ke perusahaan mana yang akan kita tuju. Kalau kita udah punya bekal itu, saya yakin dimanapun tempatnya pasti akan diterima. Ya. Untuk saat ini kan gini Mas, rata-rata untuk anak-anak sekarang kan mager ya, mager. Bagaimana pendapat jenengan tentang kegiatan-kegiatan kayak organisasi OSIS, remaja masjid, dan kegiatan pemuda di sekitar itu ada dampak enggak ketika kita masuk di perusahaan? Banyak dan besar sekali menurut saya, karena ketika kita menempati di salah satu tempat yang belum pernah kita kunjungi, bagaimana cara kita itu beradaptasi terhadap lingkungan itu. Nah, salah satu dari kita ikut berorganisasi itu kan kita bisa beradaptasi ke lingkungan yang baru. Betul. Kalau kita nggak melatih diri kita untuk mencoba di lingkungan yang baru, ketika kita mendapatkan kesempatan di lingkungan yang baru, kita akan terasa dikucilkan, terus nggak bisa adaptasi. Ya ujung-ujungnya nanti kita nggak kuat gitu. Betul. Tuh adik-adik kelas atau siswa-siswi SMK Muhammadiyah Salatiga dimulai dari kegiatan keorganisasian dulu, mungkin bisa ikut remaja masih, mungkin bisa ikut OSIS, dan kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Di masyarakat, di sekolah. Ya dimanapun sebenarnya. Yang penting kita ada aktif di di masyarakat, kita ngomong di depan, terus kepercayaan diri kita meningkat, akhirnya wawancara pun jadi lancar gitu. Oh iya, ada wawancara juga ya? Iya, ada wawancara. Ya? Kalau di tes kerja itu apa aja yang perlu disiapkan mungkin anak-anak untuk masuk ke dunia kerja, kan ada tes berapa aja, mungkin bisa sampaikan? Kalau tes itu pasti yang pertama itu kan tes ketelitian ataupun tes kecerdasan ya, bisa dikatakan matematika kayak ya, matematika kita ada. Terus nanti tes ketelitian itu nanti ada bahasa, sinonim, antonim, itu ada yang salah satu diplesetin gitu. Ya, terus nanti ada tes ketelitian kalau di tempat saya ya.
ternyata ada produk defect dan produk yang oke. Kita bandingkan itu mana yang oke, mana yang NG ada berapa gitu, yang defect ada berapa. Gitu. Baru nanti tes kesehatan. Kalau tes kesehatan dinyatakan kita itu nggak memiliki penyakit bawaan yang nantinya bisa merugikan perusahaan, baru tahap terakhir itu nanti wawancara. Ini keren ini berkaitan dengan kesehatan nih. Anak-anak kita kan juga kendalanya rata-rata di kesehatan. Kalau seandainya ada beberapa siswa kami atau mungkin di luar sana yang biasa untuk isap, itu berdampak enggak ketika nanti melamar pekerjaan, itu berdampak enggak? Secara apa ya? Secara kesehatan mungkin ya, maksudnya dia berdampak langsung. Cuman ada yang memang langsung ketahuan nih, Pak. Karena dia udah terlalu lama dan rokoknya terlalu banyak gitu ya. Dan nantinya kalau semisal bekerja kan ada masa-masa dia nggak bisa melakukan menahan mungkin ya. Iya. Efeknya nanti akan ada apa ya? Efek domino lah ibaratnya ke orang yang bersangkutan. Tapi kalau bisa sih ya dihindari lah ya. Ya itu penting itu. Digaris bawahi ya. Jadi kalau pengen masuk ke perusahaan besar, dimulai dari yang pertama sering ke organisasi, yang keduanya kesehatan dijaga sangat penting sekali, terutama untuk yang ahli-ahli isap ini ya. Ini terus kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Tapi Pak Budi, yang kesehatan itu katanya dengan pola hidup. Iya. Nah, contoh aja misalkan anak-anak sekarang ini kan kalau nge-game, begadang itu kan sampai malam. Nah, itu rata-rata sekarang itu. Sehingga paginya bangun itu mesti susah. Nah, ini ya mungkin harapannya ya kedepannya anak-anak yang punya hobi begadang, nge-game sampai pagi jam 2 baru tidur, itu suruh bangun jam 4 itu mesti susah. Nah, pola hidup termasuk juga beberapa hari yang lalu itu ada tes kesehatan itu ternyata tensinya tinggi. Sayang banget ya, Pak. Terus gula darahnya tinggi. Karena apa? Ya pola makannya nggak bagus. Contoh aja, mohon maaf ya, ini mungkin minum-minuman yang kemasan itu loh. Iya. Itu yang mungkin perlu dikurangi lah. Lama-lama dihindari. Benar. Ini senior yang luar biasa ini. Saran lagi seandainya ada siswa kami yang pengen ke Densu, itu mungkin ada beberapa tips supaya siswa ini bisa masuk ke perusahaan, seandainya bukan Densu saja gitu, tapi di sekitar sini kan banyak perusahaan. Banyak sekali. Tip-tip yang paling harus dikuasai anak-anak supaya bisa masuk ke perusahaan besar itu seperti apa? Sebenarnya kalau kita kembali lagi ya, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau kita mau mendaftar di salah satu perusahaan yang akan kita tuju, kita bisa melihat beberapa contoh-contoh kasus atau bahkan beberapa orang nge-spill ya, tes-tesnya itu apa aja, itu bisa kita pelajari terlebih dahulu. Dan rata-rata yang digunakan pun kita bisa cari juga, Pak, di Google gitu, kita cari contoh-contoh tesnya, deret perhitungan dan lain-lain, dasar lah ya. Kalau lulusan SMK harusnya bisa. Kecuali emang nggak niat aja. Oh, yang berarti yang pertama itu harus ini ya, cari informasi sebanyak-banyaknya. Jangan hanya modal tekad saja ya. Iya, jangan modal tekad saja. Kalau modal tekad saja nggak siap, iya paling nggak bisa masuk ke PT, Pak. Pekerjaan yang lain paling, pekerjaan kasar lah ya. Oke, selanjut berarti yang pertama kan tekad itu ya, dan informasi tentunya. Selanjutnya mungkin di kesehatan tadi. Juga penting ya. Iya, betul. Kesehatan penting banget sih. Kayak begadang ya. Beberapa orang mungkin ada saya kenal juga, akhirnya produktivitasnya berkurang. Akhirnya dari perusahaan pasti akan mempertimbangkan si A ini akan diperpanjang atau enggak. Karena kalau kita enggak bisa menjaga kesehatan diri kita sendiri, kan kesehatan termasuk aset ya kan. Betul. Aset terbaik lah ibaratnya. Kalau kita nggak bisa menjaga ya kita nggak bisa akan menggunakan raga ini yang sebagai titipan lah seolahnya. Dari pola tidur yang kurang ini berdampak kepada kecerdasan dan stamina juga. Betul, Pak, pasti itu pasti, karena fondasi utama itu dari kesehatan. Kalau orangnya pintar, terus orangnya ulet dan lain-lain, tapi kesehatannya nggak bisa menunjang, sama aja bohong. Betul. Nah, ini yang mungkin ditanyakan oleh adik-adik kelas kita. Kira-kira mungkin bisa sepil besarnya seberapa nih biar ada motivasi. Gaji di area sini itu seberapa sih? Kira-kira ya, biar ada gambaran.
buat gambaran aja ya. Iya. Ya, UMK kita bisa tuh. lihat UMK. Kalau teman-teman lihat itu kan pasti banyak ya bersebar UMR Bekasi itu berapa gitu. Ya seenggaknya kalau 4 kali gaji itu 4 bulan itu bisa beli motor lah, Pak. Keren. Ya kira-kira keren, itulah. Silahkan hitung sendiri. Keren, Motor keren. Vario lah Vario. seenggaknya gitu. Vario Ini terbaru. kalau disalatikan lumayan Pak ya. Salatikan ada Pak. Berapa bulan Pak kalau kita dapat sepeda motor itu Pak? Ya kalau gaji saya mungkin 6 bulan. Itu baru dapat beat Mas. Oke, luar biasa. Ini masih yang terakhir pertanyaan. Mungkin kalau seandainya ada yang mau ke sini, bisa nggih alumni-alumni sini untuk bantu, mungkin adik-adik kelasnya mengarahkan untuk di area sini, bisa enggak nggih? Ya, saya akan bantu kalau semisal dari adik-adik kelas nanti ternyata bisa bergabung lah ya di Denso. Asalkan harus aktif ya, karena saya nggak tahu juga kalau memberi kabar tiba-tiba hari H, kita harus melihat kondisi juga. Kalau semisal nanti sudah memberikan informasi di jauh-jauh hari, saya akan coba cari beberapa opsi-opsi yang teman-teman bisa pilih sendiri enaknya di mana gitu. Karena kan saya nggak bisa patok, ada mungkin di area sini areanya agak jauh, tapi dari segi kenyamanan sebenarnya lebih enak. Ada yang lebih dekat dengan perusahaan, tapi secara kenyamanan memang kurang, dan dari segi harga biaya hidup pun nggak ekonomis lah Pak. Karena kan memang dekat ya. Ya mungkin akan saya bantu untuk mencarikan tempat-tempat yang sekiranya terbaik lah di sini. Nah, ini sudah ada sinyal-sinyal untuk mempermudah. Ini kan penting sekali ya. Untuk adik-adik kelas yang mau ke sini itu paling tidak kan sudah ada kakak kelas yang ada di sini, itu kan sudah lebih nyaman ya. Jadi menurut anak adik kelas bisa merantau dekat-dekat sini di Jakarta dan sebagainya itu. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan, mumpung ini ketemu langsung alumni gitu. Ini salah satu branding di SMK Tulisan Listrik. Jadi sebenarnya hanya pesan pada kelas 10, 11 maupun 12 atau mungkin yang masih sekolah lah. Mulai saat ini kita harus, kuncinya sebenarnya kan anak bodoh itu nggak ada kok. Iya, nggak ada. Adanya anak males, anak keset. Jadi kuncinya ya yuk kita semangat untuk belajar, sehingga nanti kalau misalkan Anda berhasil itu yang menikmati kan kalian sendiri. Seperti Mas Saifuddin ini yang memang berawal dari semangat aja. Akhirnya bisa masuk LKS, bisa masuk Denso, Kosen. Nah ini kan dari semangat belajar. Sehingga tidak ada atau mungkin tiba-tiba bisa sukses, dan nggak ada. Semua berjalan dari tahap ke tahap. Sehingga nanti tidak ada, wah saya